Pendengar Radio Republik Indonesia, hari ini saya Cantika Anjali berada di Ombarade. Pendengar, berbicara tentang kopi, hampir seluruh masyarakat Indonesia menyukai kopi. Entah itu kopi pahit, kopi susu, ataupun kopi-kopi yang sudah divariasikan, apalagi di kafe-kafe sekarang. Di Pulau Sumba, kopi merupakan salah satu minuman favorit untuk semua masyarakat Pulau Sumba. Dan kopi merupakan salah satu hal yang disuguhkan paling utama ketika kita bertamu atau pergi ke pesta pernikahan ataupun adat. Hari ini saya sudah berada di salah satu UMKM di Ombarade, Kabupaten Sumba Barat Daya, bernama Aroma Kopi Sumba bersama Ibu Auner Aroma Kopi Sumba. Kita kenalan dulu. Selamat siang, Mama. Selamat siang. Ya, perkenalan, Mama. Jadi perkenalkan, nama saya Elizabeth Malo, pensiunan guru di tahun 2013. Oke, baik. Terima kasih Mama Elizabeth Malo untuk waktunya. Mungkin kita bisa tanya-tanya, awalnya berdiri Aroma Kopi Sumba itu bagaimana? Seperti apa, Mama? Jadi berdirinya Aroma Kopi Sumba itu setelah 1 tahun saya pensiun, tepatnya 20 Oktober 2014. Dalam proses itu kebetulan sekali pada awal 2015, saya yang dipercayakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat Daya untuk didampingi oleh pakar-pakar kopi se-Indonesia. Dari LIPI, ada yang pertama sekali itu ada Ibu Caroline, ada Pak Ari, ada Pak Hari, ada Pak Bambang, Pak Mirwan, Ibu Fetri yang bergantian untuk mendampingi saya. Itu dari 15 April 2015. Dalam proses perjalanan pendampingan itu, berbagai hal juga yang mereka lakukan, walaupun tidak setiap hari dengan saya, tetapi kadang-kadang juga kami berkomunikasi dari jarak jauh. Jadi apa hal-hal yang mereka sudah sampaikan ke saya dalam pendampingan, kalau saya lupa, ada yang saya perlu tanyakan lewat HP, saya bertanya dan saya disambut baik untuk didampingi terus walaupun dengan jarak jauh. Dan mulai 2015 itu beberapa kali mereka langsung datang mendampingi saya di sini. Oke. Ya. Oke, luar biasa. Berarti sudah hampir 9 tahun Aroma Kopi Sumba, Mama. Dan luar biasa, Mama, walaupun setelah pensiun masih berpikir untuk membuka usaha. Amin. Mama, kopi apa saja yang diproduksi di Aroma Kopi Sumba ini, Mama? Silahkan. Jadi kopi yang saya olah jenis kopi robusta. Karena kita di Sumba itu kopi yang bisa ditanam di Pulau Sumba sesuai dengan kondisi tempatnya, karena dari ketinggiannya juga. Jadi kopi yang bisa ditanam kalau di Pulau Sumba seluruhnya hanya kopi robusta. Termasuk saya di sini kopi yang saya olah selama ini robusta. Kalau cara pengolahan kopi sendiri itu bagaimana, Mama? Sumbernya apa Mama tanam sendiri kopi atau ada diambil dari pengusaha yang lain seperti itu? Awalnya sebelum saya didampingi LIPI, saya akan mengolah juga apa adanya. Jadi saya pakai kopi dari kebun saya sendiri dulu. Kebetulan saya juga punya kebun kopi. Walaupun kebun kopi yang saya miliki itu belum terstandar sesuai dengan tempat-tempat lain. Tetapi puji Tuhan karena pendampingan dari Bapak Mama dari LIPI, kami diajarkan bagaimana cara pemeliharaan kopi dan sebagainya. Ya, puji Tuhan sekarang ya tidak sempurna tapi mendekati harapan untuk kebun kopi saya sendiri. Iya. Kalau untuk peralatan untuk mengolah kopi, apakah Mama punya sendiri dari awal atau memang dibantu oleh tadi pendampingan seperti yang Mama bilang? Jadi awalnya itu memang saya punya alat, tapi alat yang tradisional. Tapi dalam sepanjang perjalanan setelah saya didampingi oleh LIPI, yang pertama sekali menyumbang saya tentang peralatan dari LIPI. Iya. Jadi mulai dari alat pulper, huller, itu penyangraian tapi belum mesin, tetapi masih dengan alat-alat yang cukup ini, tetapi bahwa hasil yang dicapai itu berbeda dengan apa yang alat yang saya gunakan pertama. Oke. Mama, kalau pegawai di sini Mama punya berapa orang, Mama? Kalau pegawai ya namanya juga usaha kecil-kecil.
Jadi untuk tukang kebun satu, untuk tukang yang pangkas-pangkas kopi yang bantu saya pangkas kopi sesuai dengan bimbingan dari Pak Joko dari Jember satu, itu juga langsung sudah dibimbing pada saat Pak Joko dari Jember itu dampingi kami. Ya. Terus yang bantu di sini ada satu nona sarjana juga. Jadi kalau pagi begini dia pergi mengajar, tapi tinggal dengan saya. Memang sebelum dia mengajar tinggal dengan saya sini dari pagi sampai malam. Ya. Dan teman kerja yang lainnya ini cucu-cucu semua. Mereka bergantian kalau suruh pulang sekolah, karena ini pekerjaan juga sangat menjanjikan. Jadi saya dengan cucu-cucu saya bimbing betul pulang sekolah. Dorong punya lembur ya dengan saya sudah di sini, bermainnya dengan saya sudah di sini, bermain dengan kopi. Menghasilkan juga ya Mama. Oke, baik Mama. Kalau berbicara tentang kopi kan itu pasti musim Mama. Musim kopi itu dari bulan apa ke bulan berapa dan penanamannya itu berapa bulan biasanya supaya bisa dipanen Mama? Kalau pengolahan kopi itu kalau berbicara tentang pengolahan kopi, kalau saya sendiri di sini saya selalu itu mulai dari 8 April. Tahun ini mulai dari 8 April, tetapi karena kita harus petik yang merah. Jadi awal-awalnya itu juga tidak banyak ya, 1 ember. Ya, 1 ember bisa kurang dari 10 kilo pertama kan kita hanya petik yang merah. Tapi sekarang memang banyak sekarang. Tapi kalau awalnya walaupun 8 April banyaknya tidak langsung seperti yang sekarang-sekarang. Ya, tapi bahwa sudah mulai ada yang merah dari saya sendiri di sini bulan April, pertengahan April saya sudah petik. Nanti paling di akhir Juli sudah selesai atau awal Agustus sabun kopi saya selesai. Yeah. Siap. Mama, bisa dijelaskan sedikit kepada pendengar RRISP Sumba, pengolahan kopi itu dari awal dipetik seperti apa sehingga dia menjadi bubuk seperti yang di depannya kita sekarang, Mama? Jadi jadi yang kita petik itu kopi merah. Kita harus pilih kopi merah. Tapi kita juga harus jujur, pada saat kita petik biar bagaimana pasti ada yang hijau yang ikutan pada saat kita petik. Jadi pekerjaan yang setelah kita petik 1-2 jam itu atau paling tidak 1 jam itu pasti kita memilih kembali yang hijau, yang satu-satu yang hijau kita keluarkan. Nah, setelah kita sudah keluar kembali yang hijau-hijau, kopi merah itu kita cuci dulu. Kita rambang jadi yang terapung kita kasih keluar, yang tenggelam itu yang kita cuci bersih, baru kita olah. Nah, jadi kalau sampai di sini itu ada macam di sini ada macam di sini Ibu ada ini ada yang saya bilang kopi wine, kopi honey, kopi natural, semi wash itu memang pada saat kita sudah cuci kopi merah itu tinggal saya mau bikin apa. Jadi kalau saya mau bikin honey setelah saya cuci bersih, saya kupas di kulit merah. Kulit merahnya saja yang saya kupas, tapi di tempurung kulit tidak boleh. Kalau kita biasa orang Sumba kan senang kalau langsung keluar di pemberas kopi toh, ringan. Tapi yang bagus itu hanya kulit merahnya saja yang kita keluarkan. Tapi kan kita sudah cuci bersih tadi sebelum kita pulper. Jadi setelah kita pulper itu kasih keluar kulit merah langsung kita jemur. Di tempat itu di sebelah itu tempat penjemuran khusus untuk ini kopi. Jadi ada yang saya bilang di situ itu kopi honey. Dia rasa ada rasa madu. Jadi bukan kita campur madu tidak, tapi dengan olahannya nanti rasanya jadi berbeda. Oke, jadi dari pengolahan kopi itu misalnya tadi kalau kopi wine hanya dikupas tempurungnya. Ternyata mempengaruhi rasa ya Ibu? Tidak, bukan wine, honey Ibu. Honey. Oke, berarti itu mempengaruhi rasa, Mame? Berarti beda-beda semua nih cara pembuatannya. Kayak ini ada natural Ibu, ada kopi yang saya bilang natural. Jadi itu kopi merah yang saya sudah cuci bersih itu, saya tidak pulper lagi, langsung saya jemur. Jadi lama memang untuk dia kering. Tapi karena kita langsung jemur sampai kering dengan kulit-kulit merahnya, jadi pencinta kopi merasa dia lebih strong begitu. Iya, begitu. Berarti kalau kopi honey itu bukan berarti dicampur madu, Mama?
Sama sekali tidak ada campuran. Kalau ini kopi semua yang saya lakukan ini kopi original, tidak ada campuran. Walaupun namanya beda-beda. Ya. Oke, baik. Pendengar, di depannya kita sudah ada produk-produk dari aroma kopi Sumba. Mama bisa jelaskan bedanya yang warna gold, yang warna black ini apa-apa saja, Mama? Ya, kalau yang warna gold ini ada yang 200 gram, yang satu itu ini 250 gram. Itu hanya beda jumlah, beda banyaknya saja. Tapi ini dia punya rasa satu. Ya, kalau ini kopi yang saya beli dari desa tetangga, dalam desa ini sendiri. Tetapi ini kopi memang kopi merah. Tetapi kenapa beda dia pencita rasa? Mungkin bisa saja karena kekurangan air di desa, mereka tidak cuci dulu. Ya. Walaupun petiknya kopi merah, namanya kalau kopi tidak dicuci sebelum kita olah, pasti diperasa juga berbeda. Mempengaruhi, Mama? Sangat mempengaruhi. Makanya kopi ini saya bilang kopi kelas 2 karena mungkin tempat jemurnya juga sangat mempengaruhi cita rasa kopi. Makanya saya berusaha untuk membuat tempat jemuran. Bagusnya Mama langsung kena matahari atau seperti yang Mama buat di samping itu? Sebenarnya juga bagus kalau ada matahari yang bagus. Yang penting jangan sampai kena embun, jangan sampai kalau pas datang hujan jangan kena hujan supaya tidak berjamur. Malah bagus kalau kena matahari, yang penting di tempat khusus. Ya, jangan di tempat yang berdebu, tetapi pada saat kita jemur harus kita perhatikan jangan langsung kita taruh terpal di atas tanah harus ada waring yang kita buat. Jemur di matahari malah sebenarnya bagus. Ya. Oke, lanjut Mama. Kalau yang warna black ini apa bedanya Mama dengan yang warna gold? Karena yang warna black ini memang ini sudah yang saya bilang kopi yang saya olah sendiri di sini, yang saya cuci dulu. Kalau saya mau bikin natural seperti yang saya bilang tadi, saya langsung jemur dengan kulit-kulitnya. Setelah kita cuci bersih, kita keluarkan yang terapung, seperti itu. Oke Mama, kalau misalnya harga-harganya produk ini sendiri berapa Mama? Dan ini saya lihat di depan sini ada tempat duduk. Apakah masyarakat bisa langsung ke sini untuk menikmati kopi secara langsung? Benar, memang untuk ini tempat minum kopi ini sudah ada dari ada 6-7 tahun lalu mulai orang datang minum kopi, dan mungkin 2 tahun sekarang ini semakin semarak lah. Seperti malam dari pajak sampai jam berapa minum-minum. Iya, dari PLN mereka sering ke sini dan tamu-tamu luar itu ini. Tapi kalau yang jadi pelanggan, kalau tamu-tamu pajak pasti mereka bel 1 jam sebelum Mama kami meluncur ke sana siapkan ini itu. Kopi paling best seller yang paling banyak dipesan itu rasa apa Mama? Rasa wine. Iya, kenapa itu biasanya Mama? Memang mungkin dari cita rasanya memang menyenangkan ini karena kopinya dari kebun saya sama yang saya olah sendiri di sini, tapi kopinya saya fermentasi jadi ada rasa-rasa anggurnya, bukan dicampur anggur tapi ada rasa-rasa anggurnya karena saya fermentasi. Hanya jadi orang lebih senang, semua pada umumnya lebih senang minum kopi wine. Iya, siap. Mama, apakah kopi aroma Sumba ini sudah sampai di Waikabubak, Waingapu atau hanya masih di sekitar Ombarade saja? Padahal kalau awalnya ke Waikabubak dulu karena lebih dekat dengan dari jaraknya lebih dekat, jadi dengan Sumba Barat dulu. Tapi sekarang dengan SBD Sumba Barat banyak tempat-tempat ini. Apalagi kalau di Sumba Barat kan Umbahamu ada toko oleh-oleh. Kalau sebelum itu ada Desa Doba, ada King Rose, ada Desa Ate, sampai sekarang yang menjadi ini tempat ini kerjasama dengan saya. Tapi Umakaba sama Umbahamu itu setelah ada jadi lebih banyak. Tapi kalau di hotel-hotel Lamboya, ini Hotel Alamaya, Hotel Sanubari, kalau jurusan Sumba Barat itu memang pelanggan yang paling setia. Nah, kalau Sumba SBD sendiri ada Sima, ini tadi Sima juga baru minta lagi. Ada Sima, tapi mereka mintanya natural semua, tapi dalam bentuk rose bean yang seperti ini, masih biji. Oke, berarti kalau biji namanya? Rose bean. Jadi masih biji dia. Jadi kopi yang kita roasting masih biji, langsung kita kemas. Jadi kalau Sumba Barat Daya, Hotel Sima,
Makan Dulu, SAF, ya Sumba Hijau. Berarti memang sudah banyak kerjasama dengan kopi aroma kopi Sumba. Hotel Anggrek paling setia dari dulu, dari awal. Iya Mama. Nah menurut Mama nih sebagai owner aroma kopi Sumba, apa bedanya Mama punya kopi dengan kopinya yang lain Mama? Menurut Mama sendiri sebagai pemilik aroma kopi Sumba. Ya, bagaimana? Supaya jangan dibilang apa, mungkin olahannya, cara mengolahnya mungkin apa dari segi memetiknya kita pisah dulu yang merah, mungkin kami kebiasaan karena kopi-kopi tinggi kita langsung petik yang merah dengan hijau. Saya sendiri juga dulu begitu, petik merah petik hijau campur sudah, tapi dengan bimbingan LIPI baru saya tahu sekali bahwa kopi itu kalau kita petik, kalau yang merah saja yang kita olah rasanya jauh berbeda. Siap, berarti memang dari cara pengolahannya Mama di sini lebih teliti lah, maksudnya tidak membiarkan yang hijau tetap bergabung dengan yang warna merah. Nah, Mama boleh cerita kalau tantangan yang Mama hadapi selama membangun aroma kopi Sumba ini seperti apa Mama? Terlalu banyak tantangan. Yang pertama itu contoh, setelah 2 tahun saya didampingi Bapak Mama dari LIPI, 2017 itu saya sudah juara 1 di Jember. Waktu lomba cita rasa saya sudah dapat piagam penghargaan, ada pialanya, ada piagam penghargaannya. Saya sudah juara 1 dari LIPI. Lanjut di Jakarta KKSI yang ke-9 itu saya dapat juara 2 dengan nilai cukup tinggi, lebih tinggi lagi dari waktu saya lomba. Walaupun saya juara 1 di Jember, tapi nilai di KKSI itu saya lebih tinggi walaupun saya juara 2. Jadi saya berpikir dengan cepat Sesumba ini akan mengolah kopi seperti yang kami olah di sini. Ternyata susahnya minta ampun. Untuk kopi kita remajakan masih susah. Ya. Jadi kalau kopi kita tidak remajakan, kita biarkan saja kopi sampai tinggi-tinggi, tetap cara petik yang dari dulu sampai sekarang tidak susah untuk kita rubah. Karena kesulitan dalam memetik kopi, ulang-ulang kita petik satu pohon, orang akan tidak mau. Jadi senangnya kalau petik satu kali, jadi tidak ulang-ulang satu pohon, kan sulit. Kopi yang tinggi kita petik di buah yang merah. Baik, Mama, kalau penjualannya aroma kopi Sumba, apa hanya secara langsung atau ada di media sosial juga Mama biasa promosi? Biasa di mana Mama? Ya, saya promosi juga di media sosial, kadang juga dari BNI juga ini, karena mereka juga punya rumah BUMN, mereka juga promosikan di mana-mana. Tapi dari teman-teman pengunjung, dari pengunjung yang datang kan selalu mereka foto-foto sini, mereka juga yang sampaikan ke teman-teman. Jadi walaupun saya tidak jual di sana, tapi pemesan dari luar daerah selalu ada. Jadi tidak saja pengunjung yang datang, Ibu. Jadi yang sudah datang pernah ke sini, bisa kok Ibu kami dikirim kopi ini. Kan saya sudah bilang bisa dikirim, ongkirnya ditanggung pembeli, harganya tetap sama. Jadi itu yang selalu saya lakukan di sini. Jadi teman-teman yang datang bertugas atau yang datang wisata berkunjung di daerah Sumba, jadi mereka selalu Ibu bisa kirim kopi ini, nanti saya kirim lewat Lion Parcel. Begitu saja selama ini. Oke, berarti luar biasa ya. Memang aroma kopi Sumba sudah sampai ke luar Sumba seperti itu ya. Sudah lama. Setelah saya dapat juara itu banyak memang teman-teman yang datang bahkan dari luar negeri. Tapi yang dari luar negeri minta kirim ke sana tidak ada, Bu. Tidak ada. Tetapi kalau ada teman dari Korea, dari Thailand, dari mana-mana Eropa itu sering juga kalau mereka datang ke sini, mereka belanja oleh-oleh cukup banyak lalu mereka ambil. Iya. Senang juga. Baik, Mama Elizabeth. Apakah sepanjang ada aroma kopi Sumba pernah ada yang minta Mama untuk kasih pelatihan mungkin di pengusaha-pengusaha kopi yang lain? Pernah dari LSM itu. Ya. Dari LSM pernah membawa dari desa Lagalete. Iya, ada beberapa hari itu dari kelompok mereka yang senang juga mengolah kopi. Pernah berapa hari mereka datang di sini
datang pagi pulang sore, datang pagi pulang sore ya. Mama Elizabeth, ini boleh dibagi ke para pendengar nanti bagaimana cara pesannya kopi aroma Sumba? Apa ada nomor yang harus kita hubungi atau ada media sosialnya? Silahkan Mama. Bisa lewat nomornya saya. Iya, Nomornya anak laki-laki juga bisa. Iya, boleh dibaca nomornya Mama biar nanti pendengar yang nonton bisa tahu langsung hubungi siapa. Ada. Kalau saya nomornya saya 081 Iya. 246 362 145. Berarti langsung chat Mama, saya bisa pesan ya? Bisa sering juga saya di chat untuk saya kirimkan. Kalau media sosial Mama tidak ada mungkin khusus untuk aroma kopi Sumba, Facebook atau Instagram? Ada juga di Instagram, ada juga di Facebook. Jadi kadang-kadang kalau orang minta lewat Facebook, saya langsung kontak balik dan saya kirim. Itu salah satunya itu Lion Parcel sudah kita bawa ke sana, kita kirimkan. Uang juga langsung ditransfer ke saya, jadi cepat sudah kita kirim. Iya. Kalau nama Facebook berarti aroma kopi Sumba? Aroma kopi Sumba memang sengaja saya terpakai nama aroma kopi Sumba sudah. Oke. Pendengar itu tadi dengan Mama Elizabeth. Mama kalau boleh tanya, desa Ombarade ini masuk ke desa atau kelurahan Mama? Desa, tapi kami desa Kadiroma. Mekar dari Ombarade dari 6 tahun yang lalu. Sudah mekar, jadi kami desa Kadiroma. Baik. Mama ini aroma kopi Sumba buka dari jam berapa, tutup sampai jam berapa Mama? Saya selalu buka dari pagi sampai malam. Kalau tamu juga macam tadi malam senang-senang masih bercerita apa mau jam berapa, jam 8 juga boleh, jam 9 juga. Ini. Ya kan paling kita tidur juga jam 9 lewat apa, jadi rumah juga saya di dalam, jadi tinggal masuk dalam. Aman. Istirahat, iya. Cucu juga yang besar-besar sudah banyak, jadi kalau saya kecapean juga cucu yang lanjut biar memang waktunya sudah saya kasih belajar cucu. Untuk meneruskan. Iya, dengan saya umur 72 begini, saya juga memang lebih fokus kasih belajar dan cucu-cucu yang kuliah. Iya. Baik, luar biasa Mama Elizabeth pendengar. Jadi untuk pendengar yang ada di Desa Ombarade bisa sekali ke sini untuk menikmati kopinya Mama Elizabeth. Terakhir Mama, harapannya Mama untuk kopi aroma Sumba ini ke depannya seperti apa? Ya, berharap sekali untuk dia lebih berkembang, karena di sisi lain juga tujuan pemerintah juga meminta saya dulu itu bagaimana kita bisa mengolah komoditi yang ada di Sumba, dan itu menjadi salah satu kesukaan para wisata yang datang berkunjung. Kita juga daerah Sumba, daerah wisata. Ya, kalau ada komoditi juga yang bagus yang bisa ada di tempatnya kita, ya bisa kita lebih mempromosikan kita daerah. Dan kalau bagi saya sendiri, untuk namanya kita orang tua sudah pensiun begini, senang juga kalau kita bisa berbuat sesuatu untuk kita tinggalkan untuk anak cucu sebagai kenangan untuk ini yang bisa diteladani, yang bisa ditiru. Kita juga di sekolah dulu kita ajarkan gajah mati meninggalkan belangnya, mungkin adalah sedikit walaupun kecil kita tinggalkan untuk kita daerah. Oke, luar biasa. Amin Mama. Ini untuk menutup bincang-bincang kita, Mama bisa spill harga-harganya masing-masing ini, harga berapa Mama? Silahkan Mama. Aduh, ini ada juga sepelis harga ini. Ada juga sepelis harga. Jadi kalau yang kopi premium itu yang 200 gram 40.000, yang 250 gram 50.000. Kalau yang kopi natural, kopi honey, semi wash, full wash sama 70.000. Tapi dengan berat yang sama 250 gram. Harganya beda, beratnya sama. Khusus yang kopi wine ini yang agak berbeda, dia punya harga 120 dengan berat 250 gram. Oke, kalau yang datang ke sini Mama mungkin satu gelas kopi berapa harganya, boleh spill juga Mama? Iya. Yang lalu itu 15.000, tapi kalau kopi wine 20.000 yang lalu. Tapi dengan tahun ini kopi naik harga luar biasa, saya kaget sendiri juga orang ini kali kopi naik harga 100% lebih. Jadi saya naikkan kopi satu cangkir yang biasa 15.000 jadi 20.000.
Yang kopi wine 25.000 per cangkir. Oke, baik. Tadi tuh harga-harganya kopi di sini, pendengar bisa langsung ke sini ketemu dengan Mama Elizabeth. Dan terima kasih Mama Elizabeth, sukses selalu untuk Aroma Kopi Sumba. Semoga kedepannya semakin besar lagi. Semoga ada nanti di Sumba-Sumba yang lain. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia, itu tadi bincang-bincang kita bersama Mama Elizabeth, owner Aroma Kopi Sumba. Saat ini saya sudah berada di tempat pengeringan kopi Aroma Kopi Sumba bersama Mama Elizabeth. Nah, Mama bisa dijelaskan ini, Mama, ini pengeringannya berapa lama? Terus ini kopi apa ini yang di atas ini? Kalau kopi yang sementara saya keringkan sekarang ini sudah yang namanya kopi wine. Sedangkan kalau lama pengeringannya bisa 1 minggu lebih, bisa 2 minggu, tergantung panasnya matahari. Karena tempat penjemuran juga ini sangat membutuhkan panas matahari. Jadi kalau mataharinya panas, kopi yang di dalam rumah penjemuran juga cepat kering. Ya. Mama, kalau yang di bawah ini apakah hasil kopi yang sudah tidak bisa digunakan? Iya, kalau yang di bawah ini kan kopinya sebelum kita olah, kita rambang dulu. Jadi ini kopi yang bagian-bagian bawah ini yang saya jemur, ini kopi yang terapung. Pada saat kita rambang, kita cuci, yang terapung kita keluarkan dan kita pisahkan jemurnya ini sudah ini. Nanti ini Mama buang atau tidak dibuang juga. Nanti kalau sudah kering kita bisa huler. Yang kalau kita tidak malas memilih yang bagus-bagus kita ambil, dan kulit keringnya bisa kita jadikan pupuk. Kita bikin kompos lah apalah. Jadi semuanya bermanfaat. Semua bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat. Berarti ini semua kopi wine atau masih ada kopi yang lain lagi? Kebetulan sekali Arni di saat ini kopi wine. Yang di atas juga ini kopi wine semua. Baru 2 hari saya jemur. Ya. Oke, pendengar, itu tadi penjelasan dari Mama Elizabeth. Saat ini yang dijemur adalah kopi wine ya. Berarti beda-beda, tergantung mau buat apa, nanti dijemurnya berapa lama, seperti itu Mama? Betul sekali, ya. Oke, itu pendengar dari tempat pengeringan kopi Aroma Kopi Sumba. Saya Cantika Anjali dan Mama Elizabeth melaporkan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.